pada pukul 05.30 besok kami akan menerbangkan drone, melakukan mitigasi awal dan melakukan deteksi dini terhadap seluruh area yang terdampak, memungkinkan demi keselamatan seluruh tim SAR gabungan. Yang kedua, setelah dinyatakan aman dalam area pencarian, maka kami seluruh tim SAR gabungan TNI Polri mengerahkan anjing pelacak ataupun K9 untuk mendeteksi sekiranya dalam timbunan tanah ada indikasi korban dapat ditemukan. Setelah K9 kami turunkan, maka kami menggerakkan alat berat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat longsor yang menerjang desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. 2 alat berat tambahan dikerahkan, masing-masing dari Dinas Pekerjaan Umum Cilacap dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Keluarga korban longsor mulai mendatangi posko antemortem di RSUD Majenang, Cilacap. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Keluarga menjelaskan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Usai dicocokkan, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tadi ada diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu. Tadi saya ke dalam. Perempuan, Bu. Nama siapa, Bu? Dia Rahmadani. Dia Rahmadani. Untuk mengetahui informasi pencarian terkini dari Cilacap, Jawa Tengah, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ari Himawan. Ari, selamat pagi. Bagaimana pola pencarian korban hilang pada hari ini? Selamat pagi, Mario dan juga saudara. Pola pencarian di hari ke-6 longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Per hari ini, tim relawan gabungan melakukan pencarian hanya di 3 titik. Berarti tim relawan gabungan mempersempit area pencarian di 3 titik ini, yaitu titik A1, B1, dan B2. Kenapa ini dipersempit, Mario dan juga saudara? Karena di titik A2 dan A3 itu semuanya korban sudah ditemukan sebanyak 16 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dan pencarian ini juga dilakukan lebih awal, yaitu pukul 6 pagi hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan biasanya pukul 4 sampai 5 sore selesai tergantung cuaca. Pagi hari ini cuacanya bagus dan para relawan sendiri terus mencari para korban yang diduga masih tertimbun berjumlah 7 orang, dan semua lokasi atau semua prediksi di situ ada korban itu sudah ditandai, Mario dan juga saudara. Oke, 7 orang masih hilang hingga saat ini dari informasi yang didapatkan. Apakah prediksinya mereka ini berada di worksite atau titik yang berdekatan atau seperti apa, Ari? Ya, benar sekali, Mario dan juga saudara. Mereka yang menjadi prediksi atau lokasi tertimbunnya para korban ini memang worksite-nya itu berdekatan. Biasanya yang ditandai adalah rumah-rumah mereka yang tertimbun longsor, yang dugaannya mereka berada di sekitaran rumah yang tertimbun longsor. Dan alat-alat berat biasanya langsung menggali titik-titik yang sudah ditentukan atau 3 workshop yang hari ini mulai dipersempit, dan harapannya semua korban bisa segera ditemukan, gitu, Mario. Oke, Ari, tadi Anda menjelaskan bahwa hanya 3 titik A1, B1 dan B2 worksite yang akan dikonsentrasikan dalam pencarian 7 orang hilang tersebut. Apakah memang dengan tersisa 3 pengerahan alat berat ataupun pasukan yang ingin mencarinya itu semakin dikurangi atau justru dipertambah? Ya, baik. Terima kasih, Mario dan juga saudara, bahwa pencarian di worksite ini ada 3 titik ini memang kebanyakan dilakukan oleh alat berat. Karena memang lokasi timbunan tanah atau longsoran tanah ini tebal, sehingga tidak memungkinkan para relawan menggunakan pompa air maupun sangkul. Selain itu kendala juga
dirasakan para relawan dikarenakan tanah yang masih labil, sehingga mereka kebanyakan bekerja di luar workshop yang ditentukan, karena memang workshop itu atau titik-titik yang ditentukan itu kebanyakan eskavator atau alat berat yang menggali longsoran tanah yang juga di dalamnya ada korbannya, begitu Mario. Oke, Ari, hingga saat ini apa saja kendala dalam pencarian 7 orang hilang tersebut? Ya, sebenarnya banyak kendala yang dirasakan oleh tim relawan gabungan dalam mencari para korban. Salah satunya adalah cuaca. Biasanya di wilayah ini atau di desa Cibenying Majenang Cilacap akan turun hujan usai jam 12 siang. Sehingga kenapa dilakukan pencarian lebih awal, yaitu pukul 6 pagi yang biasanya pukul 7 pagi, dikarenakan memang untuk mengantisipasi hujan yang bisa turun setelah jam 12 siang. Bahkan kemarin sore pencarian para korban ini sudah dihentikan pukul 3 dikarenakan hujan deras turun di lokasi yang mengakibatkan bisa terjadi longsor susulan, begitu Mario. Oke, data terakhir dari BMKG bahwa hari ini diprediksi hujan di wilayah Jawa Tengah itu sedang ke lebat. Nah, bagaimana antisipasinya jika pada akhirnya di wilayah Cilacap salah satu yang diprediksi akan terkena hujan sedang ke lebat ini? Antisipasinya seperti apa dalam pencarian itu? Ya, Mario dan juga saudara, bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan otoritas terkait berarti sudah 3 hari melakukan rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca dengan menebar garam di sekitar wilayah longsoran agar tidak terjadi hujan. Namun upaya yang dilakukan juga tidak membuat hujan deras turun sangat lebat, namun hanya gerimis-gerimis saja di lokasi, dan ini merupakan salah satu efek dari modifikasi cuaca yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Cilacap yang sempat kami wawancarai. Begitu Mario. Terima kasih Hari Himawan atas laporannya. Tetap utamakan keselamatan dan selamat bertugas kembali.